修炼传承，四通阵阵，剑你是界属级，所以再加上我，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-154. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 153. Kemarin Bolu telah melihat Lao Feng yang sedang bersama mayat Gaseli. Jadi dia pun meyakini kalau dialah pelakunya. Namun Lao Feng berusaha untuk menjelaskan dan untung saja Bolu paham. Jadi dia tidaklah lagi mencurigai Lao Feng. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Lao Feng, Bolu ternyata adalah pelaku yang sebenarnya menghabisi Gaseli. Alhasil pertarungan pun sempat terjadi. Namun sayang sekali Lao Feng itu sudah keburu masuk ke dalam jebakan luar angkasa, yang mana ini sangatlah berbahaya. Berita ini sudah diketahui oleh Foyu dari Wuki. Foyu pun menjadi begitu kesal karena Bolu bertindak di luar perintahnya. Yang berarti Bolu ini adalah mata-mata yang selama ini dia masukkan ke perusahaan Virtual Universe. Untuk Master Jujian dan yang lainnya sudah mengendus adanya mata-mata. Jadi dia pun mencoba untuk mencarinya. Sedangkan di sisi lain, Huka dan Rongjun telah saling bertemu. Mereka berencana untuk mencari keberadaan dari Lao Feng. Namun sebelum itu terjadi, Bolu telah datang. Nah sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Lao Feng yang jatuh lebih dalam ke jebakan alam semesta. Lao Feng sama sekali tidak tahu di manakah dia sekarang. Namun yang pasti dirinya melihat energi alam semesta. Ia tidaklah menduga kalau ada gua di bawah jurang. Jangankan Lao Feng, sosok pintar seperti Babata juga tidaklah tahu di mana mereka saat ini. Tepat setelah pintu masuk menghilang, sinyal juga ikut terblokir. Sepertinya alam rahasia pada alam semesta ini adalah lingkungan aneh yang berevolusi secara alami. Bahkan beberapa di antaranya adalah tempat pelatihan yang ditinggalkan oleh beberapa makhluk kuat. Mendengar hal ini mengingatkan Lao Feng dan perkataan orang-orang sebelumnya. Kalau legenda mengatakan seluruh gunung ajaib memiliki sebuah warisan. Maka karena itulah perusahaan Virtual Universe berusaha untuk mengendalikan tempat ini. Semua itu kemungkinan besar hanya demi mendapatkan warisan di tanah terlarang saja. Lao Feng yakin ini adalah tempat terlarang yang dibicarakan. Babata juga berpikiran hal yang sama. Namun meskipun begitu, Lao Feng tetap harus memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Karena setelah Bolu terang-terangan menyerangnya, maka dia pasti akan mengincar orang lain lagi. Lao Feng yang tidak sengaja melangkahkan kakinya di sana telah mengaktifkan sesuatu. Yang mana ini layaknya sebuah tangga yang akan membawa Lao Feng ke cahaya yang besar di hadapan sana. Selain itu muncullah sebuah ledakan kekuatan yang mementalkan kesadaran dari Lao Feng. Diikuti juga oleh beberapa suara aneh. Suara ilusi itu sangatlah berbeda dengan yang sebelumnya Lao Feng dengar. Ini adalah salah satu warisan tertinggi di alam semesta. Persyaratan untuk bisa menerimanya adalah jiwa harus sangatlah keras. Selama miliaran tahun, satu persatu orang kuat telah datang kemari. Namun tidak ada yang bisa menyelesaikan warisannya. Mereka yang gagal pun berubah menjadi tumpukan tulang mati.
Lo Feng bisa mendengar semua itu dan ia tidak habis pikir bagaimana bisa Dewa Abadi juga gagal di sini. Meskipun begitu, Lo Feng tidak ada niatan untuk menyerah karena teman-temannya sedang membutuhkan bantuan. Lo Feng pun mencoba untuk melewatinya dengan cara terbang. Tapi semua itu saatlah dilarang. Lo Feng pun diturunkan kembali ke tangga, yang sepertinya Lo Feng hanya boleh mendekati bola cahaya itu dengan cara berjalan kaki saja. Ia sudah beberapa kali mencoba namun tidak kunjung berhasil. Sampai akhirnya Lo Feng mulai melangkahi anak tangga itu. Setiap dirinya melangkah, energi alam semesta yang begitu besar pun bisa Lo Feng rasakan. Ternyata setiap ia melangkah, ini berisikan warisan dari tempat itu. Suara yang ada di sana meminta Lo Feng untuk menerima warisan yang telah dia berikan. Xiano berpindah ke sisi luar yang mana Wuka dan Rongjun kedatangan tamu yang adalah Wadai Bolu. Melihat keberadaan mereka membuatnya senang, sedangkan Wuka menjadi penasaran apa yang telah terjadi kepadanya. Sebab tubuh Bolu itu dipenuhi banyak luka. Sebenarnya dia itu berniat untuk menyerang Wuka, tapi keburu ada Rongjun, jadi Bolu pun mengurungkan niatnya. Tanpa kecurigaan apapun, Wuka hanya meminta Bolu untuk tetap waspada. Karena sosok Bolan saja kesulitan di Gunung Ajaib, apalagi mereka. Bolu pun mengajak Rongjun dan Wuka untuk pergi bersama-sama demi menghindari masalah. Akan tetapi di sini Rongjun merasa familiar dengan bekas serangan pada diri Bolu, sebab itu berasal dari senjata Lo Feng. Tapi Rongjun tidak langsung menuduhnya dan hanya memberitahu Wuka untuk berpisah. Kini mereka hanya meninggalkan Bolu seorang diri. Tentu saja tujuannya masihlah sama, yakni menghabisi salah satu dari mereka. Dan yang dirinya incar adalah Rongjun. Namun Rongjun dan Wuka ternyata masih ada di belakang. Mereka sepertinya sudah tahu ada yang sedang disembunyikan oleh Bolu. Kembali kepada Lo Feng yang masih berada di tanah suci Gunung Ajaib. Semakin tinggi lantai yang dirinya naiki, maka semakin berat juga langkahnya. Ini terjadi karena suara ajaib terus mengganggu pikirannya. Saking sakitnya, suara itu seakan-akan ingin menelan kesadarannya. Tapi Lo Feng mencoba untuk melawan. Babata memberitahu kalau kristal kesadaran pada tubuh manusia Lo Feng semakin meningkat. Artinya, kekuatan mental Lo Feng juga telah ditingkatkan. Kedepannya, Lo Feng dapat mengendalikan lebih banyak senjata secara bersamaan. Jika warisan ini bisa Lo Feng dapatkan, maka tentu dia akan menjadi lebih kuat lagi. Lo Feng sadar betul tubuhnya sudah mencapai batas. Benar saja, dia pun hampir hilang kesadaran dan malah melangkah mundur. Untung saja ada Babata yang menahannya dan meminta Lo Feng untuk terus maju. Karena dia hanya perlu menaiki tangga sebanyak 3.333 saja. Mendengar hal tersebut, Lo Feng sudah keburu kelelahan. Babata pun berjuang untuk bisa membantunya. Lo Feng paham dan kali ini dirinya mengeluarkan Mo Yanfin untuk bisa membantunya mencapai lantai terakhir. Namun semua itu sia-sia saja. Sepertinya sosok kuat yang menciptakan warisan ini tidaklah memperbolehkan cara lain. Namun Babata memiliki sebuah ide. Dia pun mengeluarkan Atuka. Sebab dia tahu kehidupan pintar seperti mereka saatlah berbeda dengan manusia maupun tumbuhan. Mereka tidaklah terpengaruh oleh suara ajaib. Jadi sosok Lan Mosa pun keluar karena dia adalah makhluk hidup yang menggunakan energi. Bisa dikatakan dia juga adalah napas dari Lo Feng. Jadi dengan menggunakan tubuh Klan Mosa, suara ajaib tidaklah mampu untuk menumbangkan dirinya. Secara perlahan-lahan tubuh Klan Mosa sudah hampir mencapai puncak. Babata juga ikut pergi ke sana untuk bisa melihat warisan apa yang dimiliki oleh Tanah Suci. Sebuah bola emas pun berubah bentuk menjadi sebuah senjata yang berada di tingkat abadi. Harganya bahkan antara 1 hingga 2 juta unit keanggotaan. Ini bahkan cukup untuk membeli 2 peradaban sekelas Gunung Naga Hitam. Tapi bukan harta itu saja yang Lo Feng terima. Namun ada juga sebuah buah emas yang berbuah sekali setiap 3000 zaman. Ini dapat membantunya dalam evolusi kesadaran. Kemungkinan ini adalah kunci untuk menyelesaikan warisan dari Lo Feng. Tubuh Klan Mosa pun memberikan buah emas ini kepada tubuh manusia Lo Feng.
karena dia membutuhkan semua ini untuk memperkuat kesadarannya, agar warisan di sana bisa sepenuhnya Lo Feng terima. Terlihat kalau kristal kesadaran dari tubuh manusia Lo Feng mulai berkembang. Tidak butuh waktu lama bagi Lo Feng untuk menyerap buah itu. Setelah itu semua barulah Lo Feng akan melanjutkan perjalanannya. Sebab rasa sakit dan lelahnya sudah hilang. Babata pun memberikannya semangat agar Lo Feng bisa segera menyelesaikan ujian ini. Scene kembali kepada Rong Jun dan Wuka, yang mana Rong Jun mulai memberitahu kalau bekas serangan yang Bolu terima berasal dari Yansen Apartemen milik Lo Feng. Jadi kemungkinan besar ia telah bertarung dengan Lo Feng. Wuka akan melaporkan ini kepada para master. Kita pun dibawa ke perkumpulan para master yang dipimpin oleh Master Jujian. Di sana juga ada Fo Yu yang ternyata merupakan anggota dari perusahaan Virtual Universe. Dia memberikan foto Lo Feng yang berada di dekat mayat Gasely. Dia meyakini bukti ini sudah menjamin kalau Lo Feng adalah pelaku yang menghabisi Gasely. Tapi bagi Truyan ini tidaklah cukup untuk menjadi bukti. Namun Po Yu tidaklah menyerah. Ia mengingatkan kalau Bolan menghilang tepat ketika bertarung dengan Lo Feng. Jadi kemungkinan besar dialah pelakunya. Tapi tetap saja semua bukti ini belum bisa menuduh Lo Feng. Po Yu pun yang mendengar pembelaan yang Truyan miliki, karena bagaimanapun dia adalah guru dari Lo Feng. Jadi dia memintanya untuk membuat keputusan yang bijak, dan jangan sampai dia menggunakan paksaan tanpa mempedulikan reputasi perusahaan. Kembali ke sisi Lo Feng yang sudah melangkah sangatlah jauh. Terlihat kalau dia hanya membutuhkan beberapa langkah lagi untuk bisa mencapai puncak. Walaupun kristal kesadarannya sudah ditingkatkan, tapi tetap saja suara ajaib ini semakin lama semakin kuat, yang membuat Lo Feng begitu kelelahan. Tapi sebelum dirinya pingsan, Babata telah menyadarkan Lo Feng. Sebelum melangkah lagi ke tangga selanjutnya, Lo Feng mencoba untuk menstabilkan dirinya. Tapi semakin lama dirinya di lantai itu, maka suara ajaib akan terus menahannya. Jadi Babata meminta Lo Feng untuk lanjut saja. Ia tahu kalau suara ajaib setidaknya 100 kali lebih kuat dari gelombang spiritual dari sosok World Master. Bahkan frekuensi gelombang mental Lo Feng telah melonjak menjadi 3200. Lo Feng sudah naik sampai ke lantai itu yang membuat levelnya juga sudah meningkat. Jadi jangan sampai dia menyerah di sini. Lo Feng paham dan dengan sekuat tenaga dia pun mulai melangkahkan kakinya. Suara ajaib kembali mengacaukannya. Namun Lo Feng segera sadarkan diri dan pada akhirnya dia pun mencapai puncak dari tanah suci. Energi alam semesta yang berada di sana pun kini mulai masuk ke dalam diri Lo Feng. Tidak tanggung-tanggung semuanya kini telah terserap ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, Huki tengah dimarahi oleh Fo Yu karena tidak kunjung menemukan Bolan. Dia pun berencana untuk meminta Mo Luo untuk pergi ke sana. Jadi Huki itu harus menghabisinya setelah Mo Luo menemukan Bolan. Huki paham dan pergi dari hadapannya. Kembali kepada Lo Feng yang baru saja keluar dari dasar tempat ini. Ia pun melihat kalau Truyan sudah beberapa kali menghubungi dirinya. Jadi Lo Feng langsung memberikan pesan kepada gurunya kalau dia ini baik-baik saja. Selain itu ia juga memberitahu kematian Gasely adalah ulah dari Bolu. Ia berharap pihak perusahaan dapat menindaklanjuti hal ini dan melakukan penyelidikan kepada Bolu. Setelah semua itu, Lo Feng mulai menggunakan kekuatannya untuk melakukan pelacakan di area sekitarnya. Dengan kekuatan Lo Feng sekarang, dia mampu merasakan keberadaan dari binatang hantu. Kini persepsi kekuatan mental Lo Feng telah lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Ia sudah tidak terganggu lagi oleh suara ajaib di sini. Bahkan Lo Feng justru memanfaatkan gelombang suara di sana untuk bisa memperluas jangkauan deteksinya. Pada akhirnya Lo Feng merasakan hukum asal angin yang mirip dengan milik Bolan. Jadi kemungkinan besar dia ada di tempat itu. Tapi keberadaannya sudah lebih dahulu diketahui oleh Bolu. Jadi dia itu sedang pergi ke tempat Bolan berada. Dia harus bertindak lebih dulu agar tidak dicurigai oleh perusahaan. Dengan kamuflase yang dia miliki, Bolan pun telah berhasil dia temui. Terlihat dengan jelas kalau saat ini Bolan sudah terluka dengan sangat parah.
Meskipun begitu, Bolu tidaklah tahu seberapa parah luka yang dia terima. Terlebih lagi, Bolan sama sekali tidak menunjukkan perlawanan pada suara ajaib, yang kemungkinan besar dia tengah berada di dalam ilusi panjang. Siapa yang menyangka kalau sang jenius pertama akan mati di gunung ajaib, dan Bolu adalah orang yang akan menghabisi sang jenius pertama. Bolu dengan cepat mulai melakukan pergerakan, tapi semua itu dihentikan oleh Rongjun, karena sejak awal ia dan juga Wuka telah mencurigainya. Meskipun sudah ketahuan, Bolu masihlah berbohong kalau dia hanya ingin membangunkan Bolan saja. Tentu Wuka dan Rongjun tidaklah percaya karena bagaimanapun mereka sudah tahu kalau yang menghabisi Gasly dan juga menjebak Lo Fang adalah Bolu. Kini Bolu pun sudah mulai terkurung oleh Wuka dan juga Rongjun. Tapi meskipun begitu, dia tetap tenang dan mencari celah agar bisa menyerang mereka. Dan naasnya Wuka harus terluka. 也只能葬身于我只是想唤醒他。Di sini Rongjun dan Wuka telah berhasil mengepung Bolu. Mereka tahu dia ingin menjebak Lo Fang dan saat ini di manakah Lo Fang itu berada. Namun Bolu tidaklah menjawab dan langsung saja melakukan pergerakan dengan cepat. Ini membuat perhatian mereka sedikit teralihkan, dan sayang sekali Wuka harus menerima serangan yang cukup fatal. Untung saja itu tidaklah mengancam nyawanya. Rongjun menggunakan kekuatannya karena tahu Bolu ingin menyentuh Bolan. Berkat Rongjunlah nyawa Bolan masih bisa diselamatkan. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah pergerakan yang Bolu miliki sangatlah cepat. Bahkan serangan Rongjun berhasil dia hindari, dan kali ini adalah giliran Bolu menyerang balik. Pergerakannya memang cepat, akan tetapi semua itu terhenti sebab Bolan akhirnya telah sadarkan diri juga. Dia pun langsung saja mementalkan Bolu dengan kekuatan yang dia miliki. Kali ini adalah gilirannya untuk melindungi Rongjun. Bolan sudah tahu kalau Bolu adalah pelaku yang menyerang Lo Fang dan Gasly. Dia pun berencana untuk membalaskan kematian mereka dengan nyawa Bolu. Angin yang saat ini Bolan ciptakan terpengaruh oleh suara ilusi gunung ajaib. Jadi karena itulah tekanan udara yang dia ciptakan begitu menakutkan. Ia terus meminta Bolu untuk mengakui perbuatannya. Dan pada akhirnya dia pun membenarkan semua itu. Wuka sadar betul kalau Bolan selalu tenang dalam bertarung. Namun berbeda kali ini, dan mungkin itu semua adalah pengaruh dari sihir gunung ajaib. Dengan pengakuan Bolu, Bolan pun bisa menghabisinya. Tapi sebelum Bolan bisa mengeluarkan hal tersebut, Tuki pun datang untuk menyelamatkannya. Tentu kedatangan itu akan mengganggu jalannya pertarungan. Bolan sama sekali tidak tahu siapa dia. Bolu pun meminta Uki untuk membantunya menghabisi Bolan dan yang lainnya. Namun Uki sungguh kesal dengan tindakan gegabah yang dia lakukan. Hukuman pun Uki berikan kepadanya. Bagi Uki, Bolan memang adalah seorang jenius. Namun kondisinya saat ini tidaklah menguntungkan karena berhadapan dengan sosok Courtmaster sepertinya. Bolan mengakui hal itu, tapi bukan berarti Uki akan mengalahkan dirinya dengan mudah. Ia pun mengeluarkan senjatanya. Perkataan Bolan menarik perhatian Uki, tapi yang datang kemari bukan dia saja. Namun beberapa rekannya juga telah datang. Ini akan menjadi masalah yang besar, sebab ada 2 orang di ranah Domain Master dan kini telah mengepung mereka. 你是界首级，所以打加上我。 Sedangkan di sisi lain, tepatnya di wilayah Pohyu, yang mana kini dirinya sedang bertemu dengan Truyan. Ia meminta Truyan untuk tidak membela Lo Fang karena ia sudah terbukti bersalah. Namun Truyan memiliki bukti dari Wuka tentang perkataan Bolu atau Weluo yang sangat meragukan. Berdasarkan pengamatan, yang patut dicurigai adalah Weluo. Tapi Pohyu tidaklah bisa menerima semua itu. Dan untuk apa juga Truyan membela muridnya? Dan mengapa dulu Truyan tidak bertindak seperti ini terhadap adiknya? Perkataannya seketika saja mengingatkan Truyan dengan kenangan masa kelamnya. Ia tidaklah bisa berkata apapun. Terlebih lagi, Pohyu terus memojokkan dirinya karena akibat ulah Truyanlah adiknya bisa tiada. Truyan tidaklah mempermasalahkan perkataannya, karena itu memang benar. Namun masalah adiknya dan juga Lo Fang sangatlah berbeda.
Po Yu sekali lagi memberitahu kalau Lo Feng patut dicurigai. Terlebih lagi perusahaan telah memberikan hak penuh untuk menangani masalah gunung ajaib kepadanya. Jadi seharusnya Truyan tidaklah boleh ikut campur dalam semua keputusannya. Kembali ke gunung ajaib, Bolan tidaklah takut dikepung dan akan meladeni mereka. Sedangkan Rongjun mengajaknya untuk pergi agar bisa memberitahukan informasi ini kepada semua orang. Akan tetapi Yuki dan yang lainnya tentu tidak akan membiarkan hal tersebut. Pertarungan langsung saja terjadi. Akan tetapi ada serangan meriam laser yang menghantam salah satu rekan Yuki. Ini adalah ulah dari Lo Feng. Wei Luo tentu tidak menduga Lo Feng masih hidup. Ketika perhatian tertuju kepada Lo Feng, Bolan segera bertindak untuk menyerang balik mereka. Tentu sebagai seorang jenius, tentu Bolan sangatlah mudah menghadapi musuh di tingkat yang sama sepertinya. Namun yang menjadi masalah di sini adalah Yuki dan salah satu Horde Master lainnya. Lo Feng sendiri menggunakan tubuh klamosanya karena dia itu sedang bertarung sengit dengan salah satu rekan Yuki yang berada di ranah Horde Master. Pertarungan ini terjadi sangatlah sengit, bahkan mereka saling beradu meriam laser. Akan tetapi seiring berjalan waktu, meriam laser yang Lo Feng gunakan sudah rusak karena telah kelebihan daya. Kini dia bersama dengan yang lainnya harus melarikan diri dari tempat itu. Pelarian pun mulai mereka lakukan, yang mana Yuki terus-menerus melancarkan serangan. Bolan memuji Lo Feng yang masih hidup. Dengan begini ia tidaklah mengecewakannya, karena bagaimanapun mereka harus menyelesaikan pertandingan terakhir yang sempat tertunda. Yuki dan beberapa rekannya masih terus melakukan penyerangan kepada mereka. Tapi ini tidaklah semudah yang diduga. Maka karena itulah Yuki meningkatkan kecepatannya dan langsung mengincar leher Lo Feng. Serangan Yuki saatlah mematikan dan untung saja Lo Feng sempat berubah ke tubuh Klamosa. Karena jika tidak, dia itu pasti akan meninggoy. Untuk Bolan sendiri harus berhadapan dengan dua orang sekaligus. Karena bagaimanapun dengan beginilah mereka bisa menekan Bolan. Sampai akhirnya dia dan juga Lo Feng berpapasan untuk saling memberikan bantuan, supaya serangan pihak musuh bisa mereka hindari. Di sisi lain, Uka dan Rongjun saling bekerjasama untuk menembangkan Wei Luo. Akan tetapi dirinya dikejutkan dengan kedatangan Lo Feng dan langsung menggunakan Mo Yanfin kepadanya. Tidak hanya itu saja, Lo Feng juga menyelamatkan Uka dan juga Rongjun, sebab Yuki telah mengincar mereka. Untuk Bolu atau Wei Luo sendiri mengira dia sudah selamat, tapi tidak, sebab Lo Feng berhasil menangkapnya dan menjadikannya samsak agar bisa merasakan serangan dari Yuki. Serangan Yuki sangatlah dahsyat dan berhasil mementalkan mereka. Tapi berkat Mo Yanfin, Lo Feng dan yang lainnya masih bisa selamat. Sedangkan untuk Wei Luo harus menerima luka yang cukup parah, karena dia itu menerima serangan secara langsung. Pada akhirnya Lo Feng dan yang lainnya bisa sedikit menjauh. Saat ini mereka berada di tempat yang telah ditinggalkan oleh para seniornya. Hanya saja ada tanda cakaran di tempat itu, yang membuat Lo Feng menyelidiki sesuatu dari Wei Luo. Namun Bolan mengajak mereka untuk segera pergi. Sayangnya semua itu sudah terlambat sebab Yuki dan yang lainnya berhasil mengejar mereka. Ia tidak niatan untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Wei Luo langsung melancarkan serangan kepada mereka dengan api panas miliknya. Namun sebelum pertarungan itu terjadi, sesuatu telah datang, yang mana kedatangan sosok ini membuat tubuh Lo Feng dan yang lainnya seakan-akan membeku, sebab kekuatannya terlalu mengerikan. Yuki menghentikan penyerangannya karena itu adalah kedatangan dari sosok Po Yu. Uka menganggap mereka telah diselamatkan karena Po Yu adalah master dari Virtual Universe. Tapi ketika Yuki dan yang lainnya memberikan hormat, membuat Lo Feng dan yang lainnya sadar kalau dia bukanlah di pihak mereka. Namun tiba-tiba saja Po Yu itu menghabisi salah satu rekan dari Yuki. Ini tentu mewujudkan mereka, bahkan Wei Luo segera memberikan hormat kepadanya. 全身血液仿佛凝固，识破鱼猴。守在魔山的封侯不小。Po Yu memberitahu kalau Lo Feng dan yang lainnya telah melukai anggota sesama perusahaan.
Jadi dia yang mendengar apakah mereka memiliki pembelaan. Rongjun memberitahu kalau ini adalah ulah dari Wei Luo karena telah menghabisi Gasly dan ingin menghabisi Lo Feng juga. Po Yu paham dan menanyakan tentang sebuah tanda pada diri Wei Luo. Namun ia tidaklah pernah mengatakan tentang segel ini kepada siapapun. Mendengar hal itu, Po Yu pun langsung saja menghabisi Wei Luo. Ini dilakukan agar dia tidaklah dicurigai. Dan apa yang mereka lihat saat ini, maka sudah jelas kalau Po Yu terlalu kuat untuk dihadapi. Bolan membicarakan hal ini kepada Lo Feng karena kemungkinan besar dalang dari semua kejadian ini adalah Po Yu. Sebab tidaklah mudah mendapatkan senjata meriam laser sekuat itu. Jadi satu-satunya yang memiliki banyak informasi adalah pihak perusahaan. Selain itu, Huki dan juga yang lainnya mengenali Po Yu dan memberikan hormat kepadanya. Yang berarti mereka sudah sering kali bertemu. Po Yu mulai tersenyum kepada mereka. Sedangkan Turian telah menerima begitu banyak pesan. Bolan dan juga Lo Feng harus segera memikirkan cara demi bisa menyelesaikan masalah ini. Bolan memberitahu Po Yu kalau penduduk asli Gunung Ajaib telah memburunya, yang mana mereka semua adalah kaki tangan dari Po Yu. Po Yu hanya tertawa saja karena bagaimanapun dia adalah murid dari Turian. Jadi dia itu akan mati di sini sebab dendamnya. Babata menjadi begitu panik dan terus mengirimkan pesan. Lo Feng yakin ini bukanlah tentang dendam dia dengan gurunya. Karena jika semua itu melibatkan dendam, maka untuk apa juga Bolan dilibatkan? Jika ingin menghabisinya, maka Po Yu hanya perlu membawanya pergi ke Gunung Ajaib. Dan untuk apa juga dia diam-diam menyuruh bawahannya melancarkan serangan kepadanya. Padahal Po Yu bisa melakukan hal itu dengan mudah. Kecuali dia memiliki sebuah rencana lain dan tidak ingin semua itu diketahui oleh perusahaan alam semesta. Bolan dan Lo Feng langsung saja bertindak, namun Po Yu bisa dengan mudah melihat pergerakan mereka. Dia telah menggunakan domain waktunya. Dia pun mulai mendekati mereka. Ia memuji Lo Feng dan Rongjun yang bisa mengetahui situasi dengan cepat. Tapi ia tidak akan pernah membiarkan kebenaran terungkap. Jadi semuanya akan terkubur di sini bersama mereka semua. Dalam sekejap, Po Yu pun bisa menghabisi mereka. Namun ini tidaklah semudah yang dia duga, karena ada seseorang yang telah mengganggu domain waktu milik Po Yu. Seberapa keras pun dia mencoba menghabisi Lo Feng dan yang lainnya, semua itu sia-sia saja. Karena domain waktunya dan mudah dihancurkan. Bahkan retakan ruang terus saja terjadi di sana. Ini semua tentu adalah ulah dari Turian. Ia meminta Po Yu untuk tidak bermain-main lagi, karena dia telah melibatkan orang yang tidak bersalah. Kekuatan Turian sangatlah luar biasa. Bahkan domain waktu yang Po Yu gunakan dengan mudah dia hancurkan. Kedatangannya membuat Lo Feng dan yang lainnya bisa bernapas lega. Po Yu kesal karena Turian telah bertindak di luar izin perusahaan. Melihat ketegangan ini, Huki dan rekannya pun ingin pergi. Tapi hanya dengan tatapan Turian saja, mereka berdua langsung meninggoy. Tidak hanya itu, tekanan yang luar biasa juga dia kerahkan kepada Po Yu. Yang mana Turian benar-benar marah kepadanya. Terlebih lagi dia mulai yakin kalau kejadian pada 100 tahun yang lalu juga adalah ulah dari Po Yu. Jadi kematian Lian Luo pasti juga adalah ulahnya. Jadi inilah alasan mengapa Turian begitu murka. Sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Turian memberikan hukuman kepada Po Yu atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Namun kita masihlah belum tahu nasib Po Yu selanjutnya. Karena di preview ini kita hanya diperlihatkan dengan pertarungan yang akan terjadi antara Lo Feng dan Bolan. Karena bagaimanapun mereka harus segera menyelesaikan pertarungan yang dulu sempat tertunda. Ini dilakukan untuk melihat siapakah di antara mereka berdua yang pantas untuk pergi masuk ke dalam alam semesta asli. Pertarungan sengit pun telah terjadi. Baik itu Lo Feng maupun Bolan, mereka berdua sama-sama menggunakan kekuatan terbaik yang mereka miliki.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.